Jika Anda ingin melihat sebuah kota untuk memahami mengapa multikulturalisme gagal, lihatlah London. London adalah contoh sempurna bagaimana multikulturalisme telah dicoba dan diuji cobakan dan akhirnya berbalik menghantam mereka yang mendorongnya. New York adalah contoh lainnya, tapi saya pikir London adalah contoh utama. Jadi ini adalah video yang cukup panjang. Video ini diunggah oleh Rebel News. Judul yang mengatakan London sudah hilang. Durasi videonya 24 menit. Jadi mari kita lihat apa yang akan mereka katakan. Saya mengunjungi sebuah bagian dari London yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Kamu akan terkejut, Islamisasi Barat itu nyata. Jadi di satu sisi, kita punya toleransi dan kebebasan berbicara yang sedang disalahgunakan terhadap kita. Bro, Mereka akan dipenggal satu persatu. Aku tidak akan. Orang ini ditangkap dan kemudian dibebaskan dalam beberapa jam dengan jaminan. Beginilah cara kerjanya. tidak. Kami adalah negara yang toleran. Barat adalah tempat yang sangat toleran. Dan para Islamis memahami hal ini. Dan mereka menggunakan kebebasan kita sendiri untuk melawan kita. Baiklah teman-teman, kita sekarang berada di Britania Raya, Pakistan. Serius? Aku tidak beradab. Ini seharusnya tidak pernah diizinkan untuk mengumandangkan teriakan Allahu Akbar melalui pengeras suara di mana semua orang harus mendengarnya. Inilah yang sedang mereka coba di Masjid Canberra, teman-teman. Inilah yang sedang mereka coba di sini. Jadi, ini sudah pernah ditolak sekali. Mereka mencobanya lagi. Baru-baru ini saya bepergian ke London, Inggris untuk meliput aksi besar-besaran Unite the Kingdom yang diselenggarakan oleh Tommy Robinson. Saya dikirim ke sana lebih awal karena Keir Starmer mulai melarang aktivis asing, politisi, bahkan jurnalis hanya karena mereka tidak setuju dengannya seperti seorang komunis sejati. Dan Anda akan melihatnya lagi pada hari Sabtu di sebuah pawai yang dirancang untuk menghadapi dan mengintimidasi keberagaman ini dan negara yang beragam ini. Itulah sebabnya pemerintah Partai Buruh ini akan melarang provokator sayap kanan untuk bepergian ke Inggris demi acara tersebut. Di lapangan, tujuan saya sederhana, mendokumentasikan konsekuensi dari imigrasi massal dan bagaimana beberapa wilayah di London telah berubah. Dalam beberapa kasus, sampai tidak bisa dikenali lagi. Sama seperti yang saya lihat di Prancis selama pemilu parlemen 2024, ada getoisasi yang jelas. Dan itu adalah tanda bahwa integrasi telah gagal. Asimilasi telah gagal. Mereka benar-benar terintegrasi ke dalam masyarakat Prancis yang baru. Saya yakin mereka punya rekening bank, mereka punya bisnis-bisnis ini, meskipun mereka tidak membayar pajak, mereka tetap menerima tunjangan sosial. Jadi mereka terintegrasi, tapi mereka belum berasimilasi. Kenapa? Karena Barat, kaum kiri progresif atau hanya kaum kiri di Barat, tidak merasa perlu melakukannya. Mereka berpikir bahwa tidak sopan meminta orang untuk melepaskan budaya mereka. Seluruh gagasan multikulturalisme telah gagal. Itu justru menjadi bumerang bagi semua orang. Multikulturalisme tidak berhasil, teman-teman. Itu tidak berhasil. Kita harus mengatakannya sejelas mungkin. Ini bukan serangan terhadap orang, individu, tetapi ini adalah serangan terhadap ide multikulturalisme. Dan itu tidak masalah sama sekali. Ini adalah pernyataan politik, dan kita adalah makhluk politik. Dan terakhir kali saya cek, kebebasan berbicara masih menjadi salah satu nilai paling fundamental dari peradaban Barat. Tidak peduli seberapa tidak menyenangkannya untuk mengatakan bahwa orang-orang ini bukan bagian dari masyarakat Barat, kita harus mengatakannya. Siapa yang bilang kita tidak boleh mengatakannya? Sekitar 70 tahun yang lalu, kita pasti sudah mengatakannya. Dan tidak ada seorang pun yang akan mempermasalahkannya. Sebenarnya, beberapa orang, kebanyakan orang mengabaikannya karena Enoch Powell yang mengatakannya. Oke, mereka memutar musik Arab untuk orang-orang Bengali dan Pakistan ini. Seharusnya mereka memutar musik yang berbeda. Sekedar bilang, orang Arab pasti akan sangat kecewa dengan itu. Kamu tidak bicara bahasa Inggris. Kamu butuh. Untuk bahasa apa ini? Prancis Bengali. Hanya Bengali saja. Mangal, saya yakin para pembayar pajak Inggris membiayai seluruh keluarganya.
Ya, ini bukan bahasa Arab. Jadi saya pergi ke Whitechapel bersama Stefan Thompson, pendiri Visegrad 24, dan Cam Higby, seorang jurnalis independen dari Amerika Serikat. Selamat datang di Whitechapel. Ini seharusnya tidak pernah terjadi. Kamu tidak perlu menulisnya dalam bahasa Bengali. Kamu tidak harus melakukannya. Siapapun yang punya ide-ide seperti ini, oke? Aku tahu tidak ada yang memperhatikan saat itu. Tapi sekarang kita harus menuntut agar omong kosong itu dihapus. Itulah yang dilakukan oleh anggota Dewan Reform yang baru terpilih itu. Dia mencopot, dia menurunkan bendera LGBTQ dan semua bendera lainnya, lalu menggantinya dengan bendera Union Jack dan bendera Saint George. Dia bilang, ya, tidak, itulah mandatnya. Kita punya mandat politik untuk itu. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Mungkin terlihat sangat sederhana, tapi tambahkan itu ke dalam manifestomu. Tambahkan itu dalam pidato politikmu, bahwa kita hanya akan menampilkan bahasa Inggris, tidak ada bahasa lain, tidak ada apa-apa, kita tidak akan melakukannya. Saya pernah membaca sebuah statistik di suatu tempat. Saya pikir Nurihan yang memberitahu saya bahwa Inggris menghabiskan ratusan juta pound sterling. Saya pikir mungkin bisa lebih dari 1 miliar untuk layanan penerjemah. Kamu tahu, ketika seorang wanita Bengali datang ke London dan dia menelpon banknya atau NHS atau apapun, dan kemudian dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi pemerintah Inggris menyediakan penerjemah untuk mereka. Dan tagihan untuk para penerjemah itu mencapai ratusan juta pound sterling. Berapa banyak orang Inggris asli yang miskin bisa diberi makan dengan uang sebanyak itu? Cuma bilang saja. London dulunya adalah daerah kelas pekerja kulit putih yang khas. Kamu bisa melihatnya dari arsitekturnya. Sekarang, saat ini, kita berada di pusat kota London. Kamu bisa melihat arsitektur yang jauh lebih megah, jauh lebih baik, rumah susun yang jauh lebih tinggi. Semua ini tidak ada di London Timur. London Timur penuh dengan properti kelas pekerja. Lalu ada gelombang masuk Yahudi Eropa Tengah dan Timur pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lalu mulai tahun 50-an, daerah ini menjadi salah satu lingkungan paling multikultural dan paling beragam di London. Khususnya orang Bengali. Orang Bengali adalah minoritas terbesar. Saya percaya menurut sensus terakhir, mereka mewakili sekitar 30% lebih dari penduduknya. Orang Bengali sebagian besar beragama Muslim. Anda bisa menemukan masjid di setiap sudut. Dan kemudian tentu saja Anda juga memiliki kedekatan dengan kekayaan yang luar biasa karena ada kota London dan Canary Wharf di sana. Jadi di satu sisi, Anda memiliki semacam getoisasi yang dibuat sendiri, di mana ada kehadiran Muslim yang semakin dominan, wilayah yang semakin terislamisasi, lingkungan yang tercermin dalam Dewan Kota. Tidak ada satupun orang Inggris kulit putih yang saat ini menjadi anggota Dewan dari Tower Hamlets. Bagaimana itu bisa disebut beragam? Itu tidak beragam, itu justru monokultural. Jika mereka membentuk 30% dari populasi, lalu kenapa tidak ada satupun orang kulit putih di sana? Bagaimana bisa? Sebenarnya yang tidak saya mengerti adalah apa yang salah dengan 70% sisanya. Itu yang tidak saya pahami. Kenapa mereka tidak melihat ada yang salah dengan itu? Atau memang sudah sifat mereka untuk pasrah? Hanya demi keberagaman, hanya demi monokulturalisme di sini, saya akan bilang, tidak. Kita perlu menghadirkan keberagaman di sini. Kamu hanya merupakan 30% dari populasi di daerah ini, tapi kamu menguasai 100% pemerintahan lokal. Dewan Kota, tidak ada satupun orang Inggris kulit putih yang saat ini menjadi anggota Dewan dari Tower Hamlets. Wali kota yang baru saja terpilih kembali sebelumnya pernah dihukum karena korupsi dan dilarang mencalonkan diri selama 10 tahun. Larangan itu sudah berakhir dan dia baru saja terpilih kembali sebagai wali kota. Dia juga orang Bengali. Mayoritas anggota Dewan Lokal adalah orang Bengali, yang mana ada ironi besar di situ. Karena saat Anda melihat, Anda bisa melihat gedung walkie-talkie, Anda bisa melihat Gherkin, Anda bisa melihat semua gedung pencakar langit ini. Jadi ada dikotomi antara yang ekstrim. Lihat ini, saya selalu bilang seperti ini, saya sangat percaya. Orang-orang dunia ketiga membawa kebiasaan dunia ketiga. Lihat itu. Apa itu? Apa itu? Itu sangat Bengali, itu sangat khas Bengali atau kebiasaan dunia ketiga. Dikotomi antara kemiskinan ekstrim dan getoisasi sebagian besar wilayah Whitechapel ini sangat nyata. Sampai-sampai di stasiun Whitechapel, nama stasiunnya tertulis dalam bahasa Inggris dan tepat di sebelahnya tertulis dalam bahasa Bengali.
Dan kemudian saat Anda melihat ke seberang jalan, saat Anda melihat sepanjang jalan, Anda bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan semua kekayaan finansial London yang luar biasa. Baiklah teman-teman, kita sekarang berada di Kerajaan Bersatu Pakistan. Jika ada sesuatu yang bisa disebut kolonisasi, inilah contohnya. Kalian bisa mengambil camilan kalian dari lantai kalau mau. Kita punya banyak kain Pakistan yang bagus di sini. Kami punya mainan anak-anak. Kami pergi ke Tower Hamlets, dan maksud saya, itu seperti dunia ketiga, bazar-bazar di tengah jalan. Kamu akan melihat bangunan tua khas Inggris yang indah seperti ini, tapi di depannya seperti tempat pembuangan sampah. Tapi itu seperti bazar, dan mereka menjual tas Louis Vuitton palsu. Itu deskripsi yang bagus. Arsitektur London yang indah. Dan itu seperti tempat pembuangan sampah di depan mereka. Hanya terlihat seperti tempat pembuangan sampah di depan mereka. Tapi itu seperti bazar dan mereka menjual tas Louis Vuitton palsu dan mereka juga menjual tas Gucci. Jadi saat ini Britania Raya masih merupakan negara mayoritas kulit putih. Beberapa data menunjukkan bahwa pada tahun 2065, orang kulit putih Inggris akan menjadi minoritas. Tapi jika kamu melihat milenial, Gen Z, generasi Alpha, kamu akan melihat itu. Kamu akan melihat piramida itu. Di mana semakin lama orang kulit putih Inggris menjadi bagian yang lebih kecil dari milenial, bagian yang lebih kecil dari Gen Z, dan bagian yang bahkan lebih kecil lagi dari Gen Alpha dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi kita mungkin 82% menurut data terakhir Inggris, mungkin sekarang 82% orang kulit putih Inggris. Tapi itu tidak berlaku untuk Gen Alpha. Yang jelas bukan 82% orang kulit putih Inggris. Ini sedang berubah, ini berubah dengan cepat. Kamu bisa melihatnya di Birmingham, kamu bisa melihatnya di tempat seperti Bradford, kamu bisa melihatnya di tempat seperti kota Luton. Ada sekitar 11 kota dan kota kecil di Britania Raya yang saat ini penduduk kulit putih Inggris menjadi minoritas. Dan ibu kotanya, London, saat ini hanya sepertiga penduduknya yang kulit putih Inggris. Dan seiring dengan semakin berkurangnya orang Inggris, orang-orang Inggris mulai pindah keluar. Ada unsur pelarian kulit putih di sana. Dan ini hanya akan semakin cepat terjadi kecuali ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikannya dan membalikan keadaan. Dan jelas, masalah terbesar dari semuanya adalah orang-orang yang paling agresif dalam hal ini adalah mereka yang berasal dari latar belakang Muslim, yang tidak hanya menggetoisasi lingkungan. Mereka memiliki kebijakan meskipun tidak tertulis, yaitu kebijakan Islamisasi, mengubah lingkungan menjadi wilayah di mana siapapun yang bukan Muslim, siapapun yang bukan Islam, tidak diterima. Dan mereka bersikap bermusuhan, mereka secara aktif bermusuhan terhadap mereka. Lihat saja di Speaker's Corner, datangi orang ini dan tanyakan pertanyaan sulit tentang Islam. Ketika dia tidak bisa menjawab, beberapa Muslim akan datang dan mereka akan mengerubungimu. Saya sering sekali melihat banyak video seperti itu. Mereka selalu mulai dengan, "Selamat datang saudara, izinkan saya memberitahumu tentang Islam. Lihat betapa damainya Nabi tercinta kita." Dan kemudian ketika kamu tanya tentang usia Aisyah, ekspresinya langsung berubah. Mereka memberinya sebuah, dan kemudian beberapa preman muda akan datang kepadamu dan mereka akan mencoba memprovokasimu dan menakut-nakutimu. Faktanya, secara aktif, jika mereka datang dengan kamera untuk mencoba berbicara dengan mereka, mereka akan benar-benar diusir. Ya. Ini tidak benar-benar terjadi hari ini. Sebenarnya, saya pikir kami sangat beruntung. Saya pikir ini bisa saja berubah. Ini bisa saja berubah seperti ini. Jadi kami sedang merekam di Masjid London Timur yang merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua di London, salah satu dari sedikit masjid di Inggris yang mengizinkan azan dikumandangkan 5 kali sehari. Imam akan naik ke menara atau tidak harus naik ke menara, tapi menggunakan mikrofon dan akan ada pengeras suara di menara, lalu beliau akan mengumandangkan azan. Kami berada di sana untuk solat zuhur dan kami merekam jemaah yang meluber keluar dari masjid. Masjidnya tidak cukup besar untuk menampung seluruh komunitas Muslim. Jadi ada banyak Muslim yang solat di luar dan kami sedang merekam bersama kameramen saya. Dan saat kami sedang merekam, sebuah mobil mendekat, berhenti di zebra cross dan pria di dalam kendaraan itu berkata, "Saya mengenal Anda visa Visegrad 24, Anda pembela genosida, dasar binatang." Dan saya mendekatinya dan berkata, "Saya ingin sekali berdiskusi. Kami ingin berbicara dengan Anda." Saya dengan senang hati akan bertanya kepada Anda tentang bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim di London, tentang multikulturalisme, tentang tinggal di Tower Hamlets. Pria ini terus menghina saya.
Dan saat dia menghina saya berdiri di sana dengan cukup tenang, berusaha sebaik mungkin untuk mengajaknya berdialog secara damai. Jamaah mulai keluar dari Masjid East London. Mereka memperhatikan keributan itu dan sekelompok besar orang lihat Kaki pendek dan gemuk. umat Muslim berlari mendekat. Di antara orang-orang Aljazair, ada seorang anak laki-laki muda yang meneriakkan beberapa kata-kata kotor terburuk, termasuk ketika dia mengetahui bahawa BZ24 secara umum adalah media yang anti-Hamas dan secara umum pro-Israel, bersimpati pada perjuangan Israel. Media tersebut mulai meneriakkan kata-kata kotor tentang keinginan untuk membunuh anggota pemerintah Israel dan keinginan untuk memenggal kepala orang Yahudi satu persatu. Dan kebetulan dia berasal dari Aljazair. Dia dari Aljazair. Saya pernah menghabiskan waktu di Aljazair. Saya menceritakan kepadanya tentang pengalaman saya sebelum interaksi itu berubah menjadi permusuhan. Dia bahkan sempat berjabat tangan dengan saya dan mulai berbicara sampai dia mendengar kata Israel. Lalu dia langsung berubah sikap. Maksud saya, Apakah kamu dari Aljazair? Pernah. Seru, ada apa di Australia? Halo. Tolong, ada apa? Israel. Halo, orang ini berteriak. Ini tidak disarankan. Hei, ada apa? Jadi dia sadar bahwa perilaku Muslim dianggap sebagai cerminan Islam. Jadi dia sadar akan hal itu. Dia berusaha mewakili agamanya. Dan dia akan mewakili agamanya dalam bentuk yang paling murni, yaitu sebagai ideologi kebencian. Dia tahu, dia sadar akan hal itu. Dia bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Dia tahu bahwa jika saya mengatakan sesuatu yang akan memberikan citra buruk tentang Islam, jadi dia berhati-hati. Tapi bagaimanapun juga, dia seorang Muslim. Jadi dia tidak bisa menahan diri. Lihat bagaimana ini berakhir. Saya tidak percaya apapun yang dia katakan. Tommy Robinson. Anti-Islamisme. Anti-segalanya. Anti semuanya. Kalau saya ketemu Tommy Robinson, ya, kamu tahu? Kalau saya ketemu kamu, Tommy Robinson, ya, itu saja yang saya katakan. Islam besar, hormati semua orang, hormati. Apakah kamu suka Amerika Serikat? Apakah kamu Suka omong kosong. Itu mengancam akan menghabisi Tommy Robinson, yang mana kamu tidak akan melakukan apa-apa. Kamu ini agak serius, bro. Kamu seharusnya tidak membuat ancaman apapun. Ya, dan lagi, kamu mungkin akan melakukannya. Begitulah biasanya perilaku orang-orang seperti ini. Hanya beramai-ramai menyerang individu. Jadi dia mengejarnya, mengancam akan membunuhnya, atau mengasapinya, apapun maksudnya itu. Lalu mereka bilang Islam menghormati semua orang, semua agama, semua warna kulit. Tidak, mereka tidak melakukannya. Kamu baru saja menunjukkan perilakumu. Kamu mengancam akan membunuh seseorang hanya karena pandangan politiknya yang bertentangan dengan budaya dan agamamu. Dan itu adalah hal favorit umat Muslim. Mereka suka mengatakan, Islam itu sempurna, kami yang tidak. Jadi dalam pikiran mereka percaya bahwa ini adalah alasan yang dapat diterima. Ini adalah alasan yang bisa diterima untuk mengatakan hal-hal yang keterlaluan. Jadi nanti kita bisa punya dalih yang masuk akal. Karena umat Muslim sering berperilaku buruk sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Serangan teroris, melecehkan perempuan, geng-geng pelecehan, apapun itu. Jadi umat Muslim melakukan itu sepanjang waktu. Jadi ini adalah kartu bebas mereka. Jangan salahkan Islam. Hanya saja umat Muslim tidak sempurna. Oke. Terutama ketika orang-orang terdidik seperti kita tahu bahwa perilaku mereka sebenarnya adalah cerminan dari budaya mereka yang sangat dipengaruhi oleh Islam. Bukan kebetulan kalau tidak ada satupun korban dari geng-geng pelecehan itu adalah gadis Muslim. Tidak ada satupun korban. Beberapa orang Sikh di sana-sini, karena sekali lagi mereka dianggap kafir. Bahkan menurut pandangan mereka, orang Sikh lebih buruk daripada Yahudi dan Kristen. Sebagian besar dari mereka, mayoritas adalah gadis kulit putih. Ini bukan murni karena oportunisme. Maksud saya, memang ada unsur oportunisme, tapi bukan hanya itu saja. Saya yakin semua ribuan orang ini, atau berapapun jumlahnya yang telah dihukum, terus bermunculan setiap bulan, selalu ada persidangan baru. Apakah kamu bilang tidak satupun dari mereka pernah mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan gadis Muslim? Tidak, gadis Muslim. Mereka sering menjadi korban SA oleh Muslim lainnya. Tapi geng-geng grooming itu khususnya, mereka tidak melakukannya seperti misalnya paman-paman, saudara laki-laki dan sepupu. Mereka melakukan itu seperti masyarakat lain pada umumnya. Tapi geng-geng grooming itu secara khusus memang mengincar gadis-gadis kulit putih Inggris dan orang-orang kafir. Itu sebabnya mereka juga mendapatkan beberapa orang Sikh dan mungkin juga beberapa gadis Hindu. Tapi mereka tidak menyentuh gadis-gadis Muslim.
Jadi elemen perilaku mereka yang satu itu memang dipengaruhi oleh Islam, karena kita tahu bagaimana Islam memandang perempuan non-Muslim. Perempuan Muslim diajarkan, ini ada di dalam Al-Quran, untuk berpakaian dengan cara tertentu agar mereka dikenali dan tidak diganggu seperti perempuan non-Muslim. Saya rasa kita Harus menjadi negara Muslim, itu bukan masalah. Inggris Raya bukan negara Muslim. Kami di sini bukan untuk mengambil alih. Kami di sini hanya untuk menyebarkan agama kami yang indah, menyebarkan perdamaian, dan menyebarkan cinta. Itu saja, saudaraku. Dengan mengalahkan Tommy Robinson, tidak, kami tidak perlu mengusirmu, bro. Itu saja. Tapi apakah kamu ingin semua orang menjadi... Saya ingin semua orang mendengarkan. Tidak, tidak. Kami tidak ingin semua orang tahu. Kita adalah rakyat. Benarkah? Ya, benar. Apakah Anda bersedia berbicara dengan kami? Kenapa kamu pergi dari sini? Pergi, pulang saja kalau begitu. Kamera, saya menghargai itu untuk pertanyaan ini. Itu di bagian mana dari negara ini? Mengapa dia begitu? Jadi dia bilang dia ingin Inggris tetap menjadi negara Kristen. Mengapa dia tidak mau berbicara? Apa yang dia takutkan? Apa yang dia takutkan? Apakah dia takut ketahuan berbohong? Karena kita tahu, lihat, dia adalah seorang Muslim berjanggut. Tidak mungkin dia ingin Inggris tetap menjadi negara Kristen 100%. Ini bukan Muslim yang suka pakai lipstik. Maksud saya, ini bukan Muslim biasa yang pakai lipstik. Tapi kenapa dia takut membicarakannya di depan kamera? Kenapa? Apakah karena dia tahu bahwa dia berbohong dan dia merasa bersalah karena berbohong? Atau dia khawatir bahwa dia mengatakan sesuatu yang tidak akan disetujui oleh anggota komunitasnya yang lain? Kamu lihat, memang tidak ada yang masuk akal dengan orang-orang ini. Saya rasa mereka merasa bahwa mereka sedang menjalani kehidupan yang penuh kontradiksi. Dan itulah sebabnya setiap orang ingin menjalani kehidupan yang logis dan konsisten. Itulah sebabnya jika saya ingin tinggal di barat, maka saya harus hidup dengan cara tertentu dan saya harus memilih satu pihak. Saya tidak memilih pihak Muslim atau pihak Pakistan atau pihak budaya leluhur saya. Saya tidak. Jadi saya sudah memutuskannya. Saya sudah menyatakannya. Dan ya, kamu tahu, mungkin ada konsekuensinya yang sebenarnya tidak terlalu saya pedulikan. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi, agar mereka bisa memilih jalannya, mereka harus memilih satu pihak. Entah menjadi seperti Muhammad Jah, setia pada Islam dan warisan budaya kamu, dan berkata, saya seorang Muslim yang bangga, dan saya Muslim terlebih dahulu. Jadi kamu harus mengambil sikap itu. Kamu tidak bisa seperti Majid Nawas dulu. Kamu tahu, tetap menjadi Muslim lalu menyerang Islam. Itu adalah posisi yang tidak konsisten secara logika. Dan saya pikir banyak Muslim lipstick yang hidup seperti itu. Dan saat mereka masuk ke dalam perdebatan ini, mereka dipaksa untuk memilih sisi atau jalur mereka karena menurut saya memang begitu perilaku manusia pada umumnya. Mereka menginginkan ini bukan kebetulan. Muslim bukan orang bodoh ketika mereka mengatakan kepada Anda bahwa mereka ingin syariah di Inggris. Kami ingin mengambil alih. Dan mereka mengatakan ini secara terbuka. Mereka mengatakan hal-hal ini secara terbuka. Itu karena mereka ingin menjalani hidup mereka dengan cara yang logis dan konsisten. Maukah Anda berbicara dengan kami di depan kamera? Saya menghargai itu. Kristen. Bagian mana dari negara ini? Itu adalah Kristen. Bagian mana dari negara ini? Ini. Apakah itu? Apakah itu? Bagian mana dari budaya negara ini? Itu. Saya bahkan tidak akan bicara. Bagian mana dari negara ini yang Kristen? Apakah kamu bertanya padaku kenapa menurutmu begitu? Kenapa menurutmu begitu? Itu. Sebagian besar warga Britania Raya adalah Kristen. Kita masih memiliki tradisi Kristen. Kita punya kursi khusus di House of Lords yang didedikasikan untuk beberapa orang, yang didedikasikan untuk anggota gereja Inggris menurut saya. Dan semua tradisinya didorong oleh nilai-nilai budaya, nilai-nilai Kristen. Karena agama negara adalah gereja Anglikan, kepala negara. Dalam arti, apakah orang Inggris itu Kristen? Apakah itu pertanyaan yang kamu tanyakan? Saya akan berargumen, jadi posisi saya tentang ini adalah, saya mengagumi Muslim. Tentu saja saya mengaguminya. Tidak, kamu akan membiarkan saya bicara? Jangan, tentu saja saya mengaguminya. Ya. Saya tidak akan mengatakannya. Saya akan bilang, tidak, ya, ini negara Kristen yang didirikan di atas nilai-nilai Kristen. Ya, secara individu. Kekristenan sebagai iman secara individu memang menurun, tapi itu tidak mengubah dasarnya. Nilai-nilai dasar negara ini. Dan saya tidak ingin itu digantikan oleh Muslim. Kekristenan mungkin sedang menurun dan mungkin semakin... Maaf, videonya jadi sangat panjang, jadi saya akan akhiri di sini. Jadi, kekristenan mungkin sedang menurun di Inggris, tapi memang begitu. Namun orang Kristen tidak berpindah ke Islam.
Jadi saya punya statistik sebenarnya di sini. Biarkan saya tunjukkan itu kepada Anda. Saat kekristenan menurun, jumlah orang tanpa agama meningkat. Mereka tidak berpindah ke Islam, mereka menjadi ateis. Dan kita para ateis, terutama ateis barat, perlu meningkatkan kemampuan kita. Kita perlu mengakui kenyataan ini. Realitas tentang peran dan dampak kekristenan dalam membangun peradaban barat. Dan saya senang semakin banyak ateis yang meninggalkan paham woke dan mereka mengakui kenyataan itu. Jadi saya ingin Inggris di masa depan, apapun bentuknya nanti, harus dibangun. Semua negara barat, nilai-nilai baru apapun yang kita bentuk, harus dibentuk oleh dua kelompok ini. Bukan yang ini atau yang lainnya. Bukan Muslim atau yang lain, tidak. Dan orang-orang ini jelas sudah membuktikan bahwa mereka membenci kedua dasar Kristen. Dan mereka juga membenci nilai-nilai dasar Barat yang merupakan perpaduan antara sekularisme, liberalisme, dan nilai-nilai Kristen. Serta beberapa nilai demokrasi Yunani dan Romawi. Dan itu sama saja. Itu juga sama di Australia. Dan saya yakin itu juga sama. Lihat ini, betapa miripnya itu. Lihat ini. Saat kekristenan menurun, setiap puncak dan lembah sebenarnya berbanding terbalik di grafiknya. Lihat ini dimulai dari sini. Hampir 0% orang yang ateis di Australia pada tahun 1950-an. Dan kekristenan berada di angka 85%, mungkin 90%. Dan lihat, angkanya terus menurun. Saya tidak membanggakan hal ini. Saya rasa mungkin garis ini seharusnya tidak turun sedrastis ini. Tapi apapun itu, apapun yang kita putuskan, ke arah manapun kita akan pergi, dan bagaimanapun peradaban atau masyarakat barat akan berkembang, itu harus berkembang dengan kesepakatan antara orang Kristen dan kaum sekuler. Seperti yang ditunjukkan oleh demografi kita. Sekarang ini adalah minoritas lain yang akan saya sebutkan. Maaf, tidak. Kalau tidak, kita akan kehilangannya. Kalau tidak, seluruh wilayah barat akan terlihat seperti London Timur atau Tower Hamlets yang, maaf saya katakan, sangat menjijikkan.